Enggak, ini kan habis dari sana Labuan Bajo ya kelihatannya ya. Ya tapi Iya, orang ke iya. Gili, ke Bali terus ke Labuan Bajo kok. Oh, terus ke Labuan Bajo sama siapa itu? Ini si Ek Fitri. Jadi mantan pacar ada berapa sih total? Coba sebutin. Tanganku siap loh tanganku ini. Tanganku siap loh nih. Kok. Masa yang serius aja yang Ya dihitung serius ya? dong. Yang Kalau serius ya? kalau nggak serius kan nggak enak. Kalau Pablo kan Ya. serius 2, nggak Yang serius serius tuh 20. Siap dan Enku, salam bengis. Kedatangan tamu lagi. Tapi orangnya lagi main handphone siapa sih? Chatting sama siapa itu? Enggak kok. Banyak ya. Ini Icis, Ina, atau yang lainnya. Iya. Hah? Bisa banget ya? Ini. Digoreng dulu. Gimana itu? Jadi Tuh, katanya mau pakai baju pink. iya mau pakai baju pink. Tapi mendingan next time kalau ada Icis ya. Ini. Ntar pink dong kita bertiga. Pink. Tapi kalau bertiga pink kan gue jadi obat nyamuk, malas banget gue. Enggak kan bertiga pinknya. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau bertiga. Ini kan banyak permintaan dari netizen, tapi gue tuh banyak yang nggak tahu kisah lu mas. Lu maksudnya lahir di mana, terus SD, SMP, SMA di mana, terus lu pacaran dari SD, SMP udah berapa cewek? Oh iya bener ya? Bener. Hah, Boleh banyak. Ya? Terus Ceplosan lagi. kuliah di mana ya toh? Terus kok bisa jadi artis gimana itu boleh nggak jelasin supaya yang nonton fans lu itu paham Haris bisa secara lengkap. Oke, jadi dari perjalanan hidup gue ya. Yes, lahir Aceh. Ya. Jadi alhamdulillah gue lahir di Aceh kok. Gue lahir di Aceh di tanah bisa dibilang itu 0 km Indonesia kan. Jadi kalau kita mau memulai apapun kan kita harus memulai dari nol. Pas banget gue lahir di 0 km, jadi gue bisa memulai semuanya dari nol. Wih, itu anunya filosofinya ya. Ya filosofi yang gue bikin sendiri sih sebenarnya. Tahun berapa? Itu gue lahir tahun 1993 tanggal 25 November. Ntar lagi ulang tahun ya? Iya. Jadi tolong Jangan lupa ya kado ya. pasti aman. Sepatu ya. Bener ya? Iya yakin. Guys, gue mau dibeliin sepatu sama Kobas. Aman. Gue kirimin nanti. Siap. Ya, jadi gue lahir 25 November 1993. Terus gue SD tuh di Aceh juga. Gue SD di Aceh di SD 29. SMP juga di Aceh di SMP Negeri 1 Banda Aceh. SMA juga SMA Negeri 1 Banda Aceh. Terus gue kuliah itu di Jogja. Oh, dari SMA merantau ke Jogja. Merantau ke Jogja. Tapi sebelum merantau, berapa keluarga? Sekeluarga paling besar siapa atau punya adik, punya kakak? Kalau keluarga gue sendiri, gue punya adik 2. Gue anak pertama. Gue punya 2 adik, yang satu namanya Alza yang sempat Iya, ketemu kemarin. Iya, ganteng juga sih. Iya, ada yang cewek satu lagi Rosa. Sempat ketemu nggak? Enggak. Enggak. Kok pulang dia datang. Iya, ketemu hanya mamanya aja. Ketemu mama ya. Kemarin ketemu mama. Papa aku sekarang udah nggak ada. Beliau udah meninggal tahun 2017 kemarin. Barusan nih, terus berduka cita nih ya. Ya, terima kasih kok. Iya. Aku ya bisa dibilang aku anak yatim sih, emang anak yatim. Terus kuliah ke Jogja. Kuliah aku dulu Ngambil ke Jogja. jurusan apa di mana? Jurusan bisnis. Sebenarnya jurusannya itu administrasi bisnis, tapi emang orang-orang pasti ngomongnya jurusan bisnis. Karena emang dia sebenarnya bukan mempelajari tentang administrasi, tapi lebih mencakup tentang bisnis. Karena dia sebenarnya hampir sama manajemen. Oh, jadi Tapi kayak accounting management lah ya. Accounting management. Kita belajar semua, kita belajar tentang manajemen, akuntansi, kita belajar tentang ekonomi pembangunan juga, tentang politik juga, karena kan itu masuknya FISIP. Jadi lebih besar aja sih ruang lingkupnya menurut aku. Jadi kenapa aku mau masuk bisnis dulu, karena menurut aku bisnis itu adalah paling penting di dunia ini. Kalau nggak ada bisnis, dunia nggak bakalan bisa maju. Indonesia nggak bakalan bisa maju kalau nggak ada bisnis di dalamnya. Setuju. Jadi Ya awalnya cita-citanya ingin jadi pebisnis. Sebenarnya kok dulu banget cita-cita aku tuh pengen jadi arsitek.
Awalnya? Karena aku suka gambar. Oh. Aku suka gambar, tapi aku jelek di matematika, aku jelek di fisika. Jadi aku sadar diri bahwa kalau daripada aku masuk arsitek nih, terus tiba-tiba nilai aku C, D, ngapain? Iya. Aku yang ada memaksakan kehendak, karena kan sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik kan. Tidak baik. Bijak sekali saya. Jadi akhirnya jadi kuliah di bisnis. Tapi saya Iya. pasti waktu dulu kecil itu pasti gambar wajah cewek. Enggak ya? lah. Saya tuh paling suka tuh gambar ini mobil. Karena saya suka otomotif banget. Saya suka otomotif dari kecil, emang kerjaan saya tuh ngelihat majalah-majalah otomotif. Jadi memang Bukan majalah-majalah nakal ya. Bukan ya? Majalah otomotif. Oh, iya, pasti itu ya. Majalah otomotif tuh emang dari dulu suka banget yang namanya modif-modif mobil. Sampai pas kecil tuh gue pernah bikin ini kok maket. Jadi gue bikin maket rumah-rumahan tapi ada mobil-mobilannya. Tapi sampai ada airportnya. Fokusnya di mobilnya tapi ya. Mobilnya pakai mobil-mobil Hot Wheels. Oh, mobil Hot Wheels. Iya, Oke. tapi rumah-rumah, gedung-gedungnya segala macam gue bikinnya pakai ini karton. Dulu karton gue lem-lem, gue bikin. Ada kali selebar ini gue bikin. Itu sampai jadi gue main tuh sama sepupu-sepupu gue. Ini rumahnya sepupu gue yang ini rumahnya sepupu gue yang ini. Jadi udah Iya. Imajinasi gue karena emang gue kan juga sebenarnya suka sama arsitek dari situ juga mungkin ya. Dan setelah itu pada saat SMP gue itu main basket. Padahal sebelumnya gue tuh main bola kok. Gue tuh SD ikut turnamen bola, ikut turnamen tenis. Terus pas SMP gue mau main bola tapi gue tuh nggak jago sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa gue SD bisa bisa main turnamen. Terus itu waktu bola sebagai apa? Bola tuh gue dulu striker. Striker. dulu. Tapi sekarang kalau main pasti lebih ke back kalau sekarang. Karena sadar diri aja mereka jago-jago. Apalagi itu si Pablo itu kan. Pablo itu luar biasa Pablo memang. itu dia ada nafas buatan kok karena kan ininya gede Iya, kan. karena insangnya banyak. Iya, jadi pas SMP saya ternyata iseng-iseng pertama awalnya ikut basket, ekstrakurikuler tuh. Gak taunya saya jatuh cinta kok sama basket. Saya jatuh cinta sama basket sampai saya tekunin di basket. Ternyata SMA saya diajak untuk Popda basket. Itu daerah kan, tingkat daerah. Popda. Tapi di situ saya nyesel kok. Kenapa? Saya nyesel, udah kepilih Popda, udah ikut semua latihannya. 2 hari mau berangkat, saya lebih memilih liburan ke Medan kok. Kenapa itu kan sayang? Itu dia kok, penyesalan saya sampai sekarang. Nggak, tapi waktu itu kamu milih liburan tuh pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena pergi sama keluarga aja, bukan keluarga inti tapi sama sepupu-sepupu saya karena kayak, aduh asik banget mereka ke Medan ya. Karena kan emang di Aceh itu sebenarnya nggak ada yang namanya hiburan, nggak ada hiburan apa-apa. Apalagi dulu kayak Jeko apa segala macam itu belum ada. Sampai sekarang bahkan McD pun nggak ada. Orang tuh kalau mau makan tuh pasti KFC doang. Dulu AW pun nggak ada. Jadi itu tantangannya besar ya milih itu. Akhirnya kamu putuskan itu. Tapi itu penyesalan aku seumur hidup sih kok. Yang orang nggak tahu nih ya. Nggak tahu, nggak ada yang pernah tahu nih, nggak ada yang pernah tahu. Aku Popda, aku nggak ikut kok. Padahal 2 hari lagi aku mau berangkat. Aku pas di situ. Jadi akhirnya tuh mereka cuman berangkat itu kan sebenarnya pemain basket itu ber-12. Karena 5-nya cadangan, kok 12? 10 orang. 5-nya cadangan, 5-nya lagi inti kan. Mereka cuma berangkat 9 orang jadi. Diomelin nggak waktu itu? Diomelin kok. Diomelin. Lu gila lu ya. Iya, gimana nggak diomelin? Itu 2 hari lagi mau berangkat saya malah milik Medan izin. Nggak ada kan. Otak saya di mana? Otak saya di mana? Sampai sekarang saya nyesel banget tuh. Tapi untungnya mereka juara. Oh, untungnya. Mereka juara, terus akhirnya ada seleksi lagi untuk Popnas. Entah kenapa kok saya kepilih lagi. Loh, kamu waktu di main basket sebagai apa? Center? Enggak, Guard aku atau? shooter. Oh, shooter. Aku shooter, jadi aku jago nembak. Aku jago nembak orang. Berarti forward ya? Berarti kalau itu ada forward ya? Itu posisinya jatuhnya 2-3. Oh, 2-3? Iya, dia antara 2 atau 3. Oke. Aku bisa ke forward, aku bisa ke guard. Guard ya? Iya, guard. Aku bisa ke guard, aku bisa ke forward. Tapi tergantung guardnya guard apa. Iya. Kan bukan guard playmaker. Iya. Aku ke guard posisi 2. Banyak yang serang. Iya, kalau Oke, playmaker. kepilih lagi. Playmaker. Alasannya apa mereka milih lu? Padahal udah mengecewakan itu. Itu kok. Jadi waktu itu pas ada namanya pas seleksi kan, pas seleksi. Entah kenapa saya di situ jago banget kok. Ini garis 3 point kan. Saya nembak dari 1,5 meter garis 3 point.
3 kali berturut-turut masuk. Jadi itu yang bikin. Iya, saya dapat bola sep, masuk. Apalagi di situ ada bosnya. Oh. Jadi dulu nama yang emang pegang Perbasi Aceh juga, dia juga pegang klub Pimnat. Jadi semua Popnas yang pokoknya nasional pasti di bawah mereka. Itu ada dulu kita panggil Om. Si Om namanya. Dia dokter Lukman namanya. Dia itu dokter tapi dia emang suka basket, jadi dia kayak mencurahkan hidupnya itu untuk basket lah gitu. Tapi itu real ya, nggak KKN ya? Enggak. Sih. Real. Terus lolos. Berangkat saya kok main itu sampai TC saya TC 2 bulan saya TC, sampai ada TC di Bandung juga. Itu kita sparring sampai Medan, Bandung. Habis itu di Loksmawe, saya sempat tinggal di Loksmawe sekitar sebulanan. Itu TC kok setiap hari bangun jam 5 pagi, tidur sebelum jam 10 udah harus tidur. Setiap pagi latihan, abis itu tidur, bangun makan, nge-gym, latihan lagi. Setiap hari dalam sebulan kayak gitu. Dalam sebulan. Atlet. Masuknya sih udah atlet. Atlet nasional. Atlet nasional, gaya banget gitu. Ya udah, akhirnya dari situ kok. Dari situ emang saya suka banget basket. Saya segala macam. Tapi pas saya TC itu 2 bulan kok. Ini yang agak saya kecewa juga sih sebenarnya sama sekolah saya dulu. Padahal kan saya bawa nama sekolah. Saya bawa nama Aceh. Waktu itu. Tapi saya jadinya ranking 31 dari 32 siswa kok. Karena nggak pernah masuk. Karena aku izin 60 hari dan sakit 30 hari. Tapi naik kelas nggak? Tapi naik kelas. Itu berarti kan spesial itu. Iya, tapi ya malu ya. Ya minimal, gimana ya kok masa ranking 31 dari 32 siswa. Gua kan enggak bodoh-bodoh banget nih. Padahal pas ujian mereka pada nyontek sama aku, kan kesel kok. Yang nyontek sama aku rankingnya 16 gitu. Sama gue juga pernah itu. Waktu SMA itu ujian, gue nyontek sama orang, persis 100%, gue nilainya lebih bagus dari yang gue contek. Tuh kan? Itu pasti, itu benar kejadian itu. Makanya, masa yang... Sumpah sih, tapi emang pengalaman hidup hidup aku juga. Tapi kenapa nggak lanjut ke kuliah? Apanya? Basketnya? Ya. Basket lanjut ke kuliah kok. Oh, kuliah lanjut? DBL aku main DBL. Di Sempat kuliah juga? Di Jogja aku main sampai Liga Mahasiswa. Setiap iya? tahun aku main. Oh berarti harusnya terkenal sebagai atlet juga ya? Orang-orang basket ya? Gitu. Jadi sih. ntar lagi dipanggil di pembangkit sombong dong? Amin. Tapi emang kemarin dulu ya, saya bahkan emang awalnya sempat ditawarin jadi atlet. Atlet basket ya? Atlet basket. Atlet basket. Karena kan Dr. Lukman ini yang megang klub Pimnat. Iya. Pimnat itu emang Aceh dan dia base di Bandung. Sampai akhir waktu itu aku hampir kuliah di Bandung. Karena kalau misalnya aku milih itu aku kuliah di Bandung, ya aku nggak bakal bisa seperti sekarang sih sebenarnya. Itu memang pilihan yang nggak ada yang tahu ya? Ya, tapi pertimbangan aku dulu, aku mikir, wah jadi atlet dulu kan belum seberapa kok. Dulu aku mikirnya kayak, wah atlet sebulan paling segini, terus segini, aku gimana ya, bla bla bla. Tapi emang sebenarnya aku sempat banget tertarik karena itu passion aku sebenarnya kan waktu itu. Mana ada yang tahu aku bisa acting. Oke. Dulu aja pas ketemu kamera pertama kali aku Nah, itu mesti diceritain tuh. Tadi kan waktu di Jogja tuh berapa lama kuliah? Ngambil jurusan tadi kan jurusan bisnis. Iya. Nah itu berapa lama kuliah? Terus kok bisa mulai masuk ke dunia entertain itu ceritanya gimana? Sebenarnya ceritanya gini, kenapa aku ke Jogja pun sebenarnya ceritanya gini. Oh ada pilihan Jogja itu juga ada keinginan juga? Ada, sebenarnya aku nggak dibolehin kuliah keluar kok. Sebenarnya nggak dibolehin. Karena anak pertama? Nggak juga? Nggak tahu, mungkin emang mama terlalu sayang aja sama aku jadi nggak mau lepas. Biasa memang kalau anak pertama tuh disayang mama sih. Iya emang mama, aku paling dekat sama mama. Iya. Sama papa, wah dulu aku nakal banget kok. Banyak sih yang nanya. Karena kemarin ada podcast di Ical, aku bilang aku nakal tapi aku nggak jelasin aku nakalnya kenapa. Jadi dulu pas SD aku tuh suka banget yang namanya ngelawan orang tua. Aku nggak dibeliin mainan, aku bisa ngancurin TV, aku bisa ngancurin pot bunga mama aku. Terus aku tuh pernah dulu pas kecil aku punya mainan satu keranjang banyak. Terus di depan rumah aku kan ada got. Iya. Got gitu kan. Dan got itu airnya ngalir pas hujan kok. Aku suka ngelihatnya. Jadi aku ambil tuh semua mainan,
aku taruh satu-satu, dia jalan gitu. Sampai segitunya. Iya. Tapi kelihatannya kalau kamu nakal tuh nggak cocok dengan wajah kamu ya. Iya emang muka aku baik-baik sih. Iya, sampai segitunya. Sampai segitunya dulu. Emang aku nakal banget. Aku ngelawan orang tua tuh wah parah. Sempet pernah satu momen pas aku SD. Kelas 4 SD. Jadi papa aku janjiin beli komputer waktu itu. Aku janji papa aku beli komputer, terus waktu itu aku mintalah duitnya pagi-pagi sebelum aku ke sekolah. Terus sebelum aku ke sekolah aku minta duitnya. Terus aku bawa tuh duit 4 juta. 4 juta dulu banyak banget kok. Parah. Nggak banyak lagi tuh zaman itu. Itu tahun 2004, 2003. 2003 gue umur berapa? Gue aja belum pernah bawa duit segitu waktu kuliah. Tahun 2003. Serius? Bawa 4 juta tuh karena mau beli komputer tuh waktu itu. Masukin lah ke dalam baju. Di sini nih segepok nih duit. Di sini. Terus temen-temen aku akhirnya nanya, apa itu? Terus pada mintain kok, minta dong mau jajan. Emang aku kan dasarnya anaknya baik ya kan. Jadi ini baik, jadi nilai baiknya dimunculin nih. Baik nih kok, aku bagiin tuh duit teman-teman. Terus cuma aku bagiin tuh duit. Terus sampai dibilang sama guru, itu Haris ngapain bagi-bagi duit? Jangan gurunya ngantri juga itu. Terus ternyata ada tante aku di situ, ada tante aku. Tante aku lagi jemput anaknya. Anaknya waktu itu kelas 1 atau kelas 2. Akhirnya diminta lah duit itu kok. Balik tuh kalau nggak salah duitnya sekitar 3,5 jutaan. 500 ribu nggak tahu tuh aku bagi-bagi. Ada aja yang datang mau beli es krim, mau beli nasi goreng. Aku bagi-bagi. Emang nggak ada otaknya kok semua. Pulang dimomelin nggak Bang? Ya Allah, pulang-pulang kok dimarahin lah sama papa, dimarahin sama papa. Diambil tuh uangnya. Aku kan pulang ke rumah nenek. Papa sampai datang ke rumah nenek. Aku dibilang bikin masalah apa segala macam di SD. Dan jahatnya aku di situ. Karena aku saking marahnya sama papa aku minta duitnya, papa aku nggak ngasih. Aku ngambil pisau kok. Aku todong. Oh iya, sempat gitu. Aku todong. Itu emang nggak ada. Ya, cuma aku nyesel banget sih. Nyesel banget. Sampai kayak gitu tuh. Tapi pernah kalau dulu gue juga gitu sempat. Itu mungkin karena karakter anak kecil juga berbeda-beda. Semakin dewasa semakin bijak lah ya. Ya. Dan untungnya itu berlangsung sampai SD aja sih, sampai SD. SMP tuh emang SMP sama orang tua tuh nggak pernah ngelawan sama sekali lagi. Udah berubah lah ya. Berubah banget SMP. Mungkin patternnya juga pas di situ tuh terakhir. Lu sadar lah. Sadar abis itu. Itu salah. Abis itu gue nangis. Ini sampai minta maaf segala macam. Emang salah sih, emang salah banget. Tapi ya di situ juga gue ngelihat kayak mungkin dulu karena almarhum bokap tuh sering suka janji-janjiin, tapi nggak ada. Makanya gue tuh kan menumpuk. Itu sebenarnya. Tapi emang nggak boleh kayak gitu nih, nggak boleh lah. Jangan itu sampai kan ini pengalaman ini makanya bisa dipelajari oleh ini kan pengalaman hidup kan. Nah, terus lu kenapa kok milih Jogja tadi itu lanjut gimana itu? Ntar dulu, belum. Masih ada nih. Ada lagi? Pas SMP. Berarti memang dablek ini. Pas SMP kerjaan gua kok cabut sekolah. emang bandel bawaannya bandel banget. Saya baru tahu loh, gua kira itu enggak bandel loh. Gua kelas 5 SD gua ngecat rambut merah. Datang tuh ke sekolah kelas 5 SD. Ngecat rambut merah. Dibilang sama guru, preman dari mana? Wah, lu memang dapat di SD SMP ya. Sumpah. Wah, tapi nggak apa-apa. Itu aku mikirnya kayak ya udah aku udah ngabisin semua masa-masa itu. Kalau gue bolos tuh SMA. SMA. Iya. SMA gue udah yang gue SMA parah banget SMA gue. Kalau SMA gue bandelnya beda. Lain lagi. Wah, beda lagi bandelnya. Jadi setiap angkatan ada bandel-bandelnya masing-masing ya. Tapi kalau yang SMP nih bandelnya suka cabut sekolah apa segala macem, berantem. Tapi kalau sama orang tua udah nggak baik. Terus ada momen satu. Kenapa itu? Gue ngintip cewek lagi ganti baju olahraga. Terus gue dikejar-kejar pakai ini, pakai tahu ini serokan sapu tuh. Dikejar-kejar pakai serokan sapu. Tapi dia tahu lu itu. Tahu gue. Tapi sekarang gue sahabatan sama dia. Gue sahabatan sama dia. Kalau lihat ketawa deh kali cerita. Kalau inget-inget itu ketawa banget. Tapi sampai sekarang gue masih sahabatan sama dia. Bahkan emang tapi anaknya tomboy sebenarnya. Iya. Ya udah tuh. Kalau SMA gue bandelnya jual soal UN. Apa? Oh soal UN. Lu dapat bocoran berarti? Iya.
Tapi ini boleh gak sih? Hah? Nggak apa-apa kan? Udah Nggak. lewat kan. Iya sih. Tapi udah dapatnya nggak perlu tahu lah ya, penting lewat. jual Iya, aja lah. Dulu jual selalu N gue. Zaman dulu kan aku juga waktu SMA juga banyak beredar surat-surat tuh. Tapi udah kan Udah. itu jual selalu N. Wah tapi emang bener-bener waktu itu wah ya Allah. Hidupku. Ternyata nggak pernah nyangka komandan-komandanku seorang Haris masa mudanya seperti ini. Iya tapi ya itu pengalaman Iya. hidup sih balik lagi. Jadi menurut gue kayak dari itu semua gue banyak dapat perjalanan, gue dapat banyak proses. Karena kan setiap manusia itu berproses. Mereka pasti menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Sedang kayak gue nih udah gue habisin semuanya waktu SD, SMP, SMA. Pas kuliah gue bisa ngatur semuanya. Gue bisa ngatur Belajar. waktu, gue bisa ngatur kapan gue ini. Even gue mungkin masih ada nakal-nakalnya ya. Tapi gue kayak ya udah benar-benar kuliah. Walaupun gue hidup sendiri di Jogja. Nggak ada orang tua itu ya? Gak ada orang tua. Teman aku pertama sendiri. kali siapa? Teman pertama kali ingat gak? Di Jogja, Fadliansyah namanya. Oh, masih ingat ya? Masih ingat sampai sekarang. Dia udah nikah. Lu kok Udah belum? nikah. Belum. Itu jadi waktu dulu gua ke Jogja sebenarnya gua tuh punya mantan kok waktu SMA. Oh, SMA tapi LDR. LDR jarak jauh. Ya, dia di Cirebon, gue di Aceh tuh kelas 3 SMA. Sedangkan cewek itu pas kelas 1 SMA, gue pernah nembak. Oh. Kelas 3 SMP, kan 1 SMP tapi SMA dia pindah ke Cirebon. Dia kakak kelas gua. SMP, saking emang jahatnya gua kok. Gua nembak nih, diterima. Gue bilang, "Maaf ya, cuma bercanda." Wih. Masih kenal orangnya juga? Masih kenal. Lu iseng banget sih lu. Gila lu. Perasaan dia gimana itu? Gak tahu kok. Ada yang gue tembak cuma pacaran sehari habis itu udah. Tapi gue jahat sih, gue jahat banget dulu ya Allah. Ya Allah, jauhin saya dari sikap itu sekarang ya Allah, jauhin. Enggak sih. Tapi ya ya balik lagi kayak tadi saya bilang, ya saya udah pernah kayak gitu, saya pasti nggak bakalan kayak gitu lagi. Ya, kan? yakin lah ya. Iya, yakin lah. Terus ya udah akhirnya saya ke Jogja tuh karena mantan saya punya pacar dulu karena nggak mau LDR, akhirnya saya ke Jogja kuliah bareng. Oh, jadi tujuan ke Jogja karena mantan pacar itu kelihatannya. Awalnya mah aku pengen keluar. Tapi aku dapat banyak beasiswa di Jakarta sama di Bandung. Memang dapat beasiswa. Berarti pinter kamu ya. Gak tahu kok. Nggak tahu entah itu karena laki atau apa. Aku dapat beasiswa di Trisakti, Presiden University, terus dulu dapat di Stekpi. Tahu Stekpi kan? Nggak Dulu. tahu. Trisakti tahu. Sekolah ekonomi ada Stekpi. Itu di Stekpi kok. Aku cuman bayar 20 juta kuliah dari awal sampai akhir, nggak perlu bayar apa-apa lagi. Wah, luar biasa ya. 20 juta aku dapat beasiswa. Itu tapi minimal IPK harus di atas 3,25. Kalau di bawah itu baru bayar. Kalau di bawah itu nambah duitnya. duitnya. Oke. Di Presiden University aku dapat beasiswa per semester itu kalau nggak salah 6 juta. Itu minimal IPK 3,15. Wah, hebat kamu 3,15. ternyata ya. Luar biasa loh. Mas Haris ini ternyata hebat juga ya. Nggak tahu lah. Ya, tapi memang hoki juga berarti perjalanannya ya. hoki sih sebenarnya. Terus lanjut lagi Jogja gimana Jogja? Tapi di Jogja ini yang saya kuliah ini, saya awalnya masuk jalur atlet kan, saya kirim masuk jalur atlet, ternyata saya nggak lewat. Akhirnya saya ke Jogja, saya nekat, pakai duit apa coba? Duit yang saya hasil jual UN. Itu pakai untuk ke Jogja. Gue pakai buat ke Jogja, gue daftar kuliah langsung gue bayar tuh. Pulang-pulang ke Aceh, Ma, Ai udah daftar kuliah di Jogja. Kaget ya. Dablek banget masih kuliah masih dablek kayak. Masih daftar kuliah di Jogja. Udah tuh gue ke Jogja, akhirnya nyokap gue mengizinkan karena dulu om gue, abang papa gue tuh pernah kuliah di Jogja juga di kampus itu. Dulu di kampus apa tuh? UPN Veteran Yogyakarta. Dan gue sebenarnya termasuk beruntung juga kenapa gue kuliah di situ. Padahal gue lulus di UII, gue lulus di ya KPN gue lulus juga. Gue milih itu. Itu masih swasta, jelas-jelas swasta waktu itu akreditasi jurusan gue yang bagus, A akreditasinya. Tapi itu entah kenapa dalam pikiran gue yakin gue masuk situ nanti bakalan negeri karena emang kampus itu udah berproses untuk menjadi negeri. Oh, akhirnya jadi bener kok. 2 tahun gue kuliah di sana, tuh kampus jadi negeri. Widih. Jadi gue ijazah tuh negeri. Negeri ya. Negeri. Ya kalau negeri ada rasa suatu kebanggaan Jelas sih. kok. Iya. Jelas. Kampus negeri IPK 3,27 tuh. Wih, jadi bukan modal tampang doang ya. IPK juga bagus itu ya. Maksudnya dia mau ngomong gitu sih. Karena nggak ada tahu IPK, yang tahu baru sekarang kali orang tahu IPK-nya. Ternyata gue ini ganteng. Gue tidak cuma ganteng tapi pinter. 3,37 IPK saya. Gue 3,05. 3,37 IPK saya. Terus di Jogja, terus
yang penasaran gue, lu IPK bagus. Ya wajah, maksudnya atlet juga. Kok memilih jalur entertainment itu gimana? Sejarahnya, kisahnya. Ceritanya, dulu gue punya pacar di Jakarta. Setelah putus sama yang di Ini Jogja. putus ini ya, ini putus tuh yang Gua pacaran. nggak main dua. Enggak. Gue pacaran. Oh, Gue pacaran 3 tahun dulu pas di Jogja oh, kan. sama Fitri itu? Bukan, tuh Dija. Oh, itu Dijan namanya. Dija. Beda lagi. Itu yang di Jogja, pacar gue di Jogja, yang Oke. dari Aceh. Yang dari Aceh itu Yang udah dari putus Aceh. ya? Putus. Cara mutusnya gimana itu waktu itu? Putusnya lupa gue kok. Udah Keba- lama banget. Bukan lama saking banyaknya. Udah lama kok. Terus Udah lama waktu itu. Putusnya emang saling ngerasa gak cocok oh, ya. iya. Terus lanjut sama yang baru ini, Fitri. Lanjut. Akhirnya gue dikenalin sama yang cowok yang gue kenal pertama kali di kampus. Penasaran Fadliansyah gue ini, dong. Fadliansyah nih. Gue kenal Fadliansyah. Oh, yang temen lu yang Dia punya cewek waktu Ah. itu di Jakarta ceweknya karena Fadliansyah ini orang Jakarta, punya cewek di Jakarta. Ah. Ceweknya ini temennya Fitri. Oh. Fitri ini dikenalin lah sama gua waktu itu. Dari situ ceritanya. Akhirnya gua yaudah pas gua ke Jakarta sempet chatan, akhirnya pas gua ke Jakarta lagi ketemu. Ah, yaudah akhirnya jadian tuh sama dia sama Terus? Fitri. Itu gue baru pacaran sekitar 6 bulan 7 bulanan. Gua itu udah semester akhir tuh waktu itu. Tuan mana? Hmm? Tuan Fitri. Tuan gua. Oh, gua kira kalau suka yang tua-tua enggak. Ya? Enggak. Dulu pas SMA iya, gua sering ini pacaran sama yang lebih tua. SMA SMP pacar gua lebih tua banyak tuh. Terus sekarang enggak. Terus ya udah sekarang akhirnya sama dulu pacaran sama Fitri. Itu lumayan lama karena gue sering bolak-balik Jogja Jakarta. Akhirnya gue sempat kenal sama satu manajer. Dulu dikenalin sama ceweknya mantannya temen gua. Oke, mantannya temen lu. Temen gua iya. dikenalin. Jadi dia kan emang udah duluan entertain di Jakarta. Dia kenal sama gua, akhirnya gua dikenalin sama manajernya dia. Manajer artis nih ya. Manajer artisnya dia. Seperti Pablo S. Surya. Ya, seperti Pablo Surya Kobar. Gobar. Akhirnya ketemu. Tapi waktu itu ada niat memang mau masuk ke dunia entertainment enggak? Cuma kenal-kenalan aja. Dari situ gue kenal Bilar pertama kali kok. Oh, itu yang lu cerita itu ya? Iya yang gue cerita, gue casting bareng di AAI, akhirnya gue kenalan gara-gara sepatu basket ya. Gue tanyain Iya, sama iya. dia. Itu awalnya ya. Itu awalnya. Wah. Di situ awalnya. Manajernya waktu itu yang waktu itu ingat nggak? Tapi sebelumnya gue pernah ikut GGS Mencari Bintang. Oh, pernah. Pernah sebelum itu. Iya. Sebelum itu gue dikenalin sama manajer itu karena mungkin gue pernah ikut GGS Mencari Bintang dulu. Oh, Gue ikut GGS Mencari Bintang entah kenapa emang nggak tahu rezeki. ya. Rezeki kok. Rezeki justru. Laki. Lu memang hoki terus ya? Gua nggak ada niat apa-apa nih. Gua nggak niat ikut nggak apa. Teman-teman kosan gua ngajak, ayo ikut. Nggak taunya lulus nih gua. Padahal gua sebelum pengumuman gua balik. Akhirnya gua dikabarin gua lolos 20 besar. Besoknya ikut lagi lolos 10 besar. Udah nih 10 besar. Gua nunggu 2 bulan. Nggak taunya gua lolos ke Jakarta kok. Wih. Gua ke Jakarta. Entah kenapa gua juga bingung. Emang berarti lu hoki? Mungkin ya. Karena kalau lihat dari awal-awal tuh hoki terus ya. Alhamdulillah sih. Basket. Alhamdulillah. Panggil lagi, ya kan? Ini Ya, alhamdulillah sih. lolos lagi. Terus habis itu baru. Lolos tuh, udah lolos. Abis itu waktu itu sempet main di GGS tuh tawarin juga, tapi gue nggak bisa. Gue lebih memilih kuliah gue. Gue mau menyelesaikan kuliah gue dulu, baru gue mau ke Jakarta. Oke. Akhirnya gue balik lagi ke Jakarta, ke Jogja. Jogja, kuliah dulu. Gue kuliah sekitar ada 6 bulanan lagi. Tuh gue ke Jakarta. Baru ketemu manajer ini. Ketemu Bilar. Ketemu Bilar. Oh, di situ. Screen test AI dulu. Disitulah gue saingan sama Bilar pertama kali nih. Ngajak nongkrong itu yang cerita Riza ngajak. Iya, Riza. Ngajak Bilar ngajak Riza, terus Riza mau gangguin cewek aku. Iya. Di situ. Oh, itu cewek yang dikenalin sama yang lu cerita tadi sebelumnya kan Fitri itu. Itu Fitri itu ceweknya. Oh, gitu ceritanya.